Saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan menyampaikan pesan kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia. Mata Tuhan mengawasi jalan-jalan manusia dan melihat langkah-langkah orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang melakukan kejahatan tidak dapat bersembunyi dari pandangan Tuhan, karena kegelapan dan kelam kabut tidak dapat menutupinya. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi di channel ini dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, janji itu akan menjadi berkat kalau janji itu berasal dari Tuhan. Tetapi apabila janji itu bukan berasal dari Tuhan, maka akan menjadi kutuk. Kita melihat kasus Adam dan Hawa. Bagaimana seekor ular telah berhasil menggoda Hawa dengan janji yang muluk-muluk. Janji yang muluk-muluk itu apa, saudara? Ular menjanjikan sesuatu yang menarik dan sangat menggoda hati Hawa untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang justru dilarang oleh Allah. Mengapa sangat menggoda hati Hawa sampai Hawa mau makan buah tersebut? Karena ular menjanjikan kepada Hawa naik level yang lebih tinggi, saudara, yaitu kemampuan yang tadinya hanya sebagai seorang manusia menjadi memiliki kemampuan yang seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan Hawa telah tertipu daya oleh ular, saudara. Ular di sini adalah iblis, saudara. Dan apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa memakan buah tersebut? Justru mereka menyadari kalau mereka telah telanjang dan merasa malu, dan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya Allah mengutuk Adam dan Hawa, juga ular. Jadi pola pikir saudara jangan diputar balikan oleh iblis. Ketika saudara memutuskan untuk tidak melakukan vaksin COVID-19, apakah saudara yakin bahwa itu adalah suatu langkah dan keputusan yang pasti benar saudara lakukan? Dan tidak ada dampak negatif bagi kehidupan saudara selanjutnya? Ataukah dengan tidak vaksin saudara yakin bahwa saudara pasti rapture pada saat kedatangan Yesus nanti? Kita melihat akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau melakukan vaksin COVID-19. Ya mungkin karena isu-isu yang tersebar bahwa dalam cairan vaksin mengandung chip yang berkaitan dengan antikris dan tanda binatang 666, sehingga tidak bisa rapture pada saat kedatangan Yesus. Di sini saya mau sampaikan bahwa saudara harus berhati-hati di dalam menanggapi suatu nubuatan-nubuatan yang mengandung janji-janji yang muluk-muluk, saudara. Yaitu, kalau tidak vaksin, dapat rapture. Kalau vaksin, tidak dapat rapture. Saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan menyampaikan pesan kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia, bahwasanya vaksin COVID-19 tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan chip, antikris, dan tanda binatang 666. Dan Tuhan katakan, vaksin COVID-19 boleh dilakukan dan tidak apa-apa. Virus COVID-19 ini dibuat oleh Raja Neraka, saudara, yaitu Lucifer yang ke-12. Mungkin saudara dapat melihat lebih lengkap di channel YouTube Deborah Feni dengan judul Raja Neraka si Penguasa Dunia. Saudara, saya sudah melakukan vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali, saudara. Sesungguhnya saya sudah tidak menggunakan obat-obatan lagi apabila saya sakit itu dari awal tahun 2006 sampai dengan sekarang, saudara. Tetapi mengapa saya tetap melakukan vaksin COVID-19? Karena vaksin COVID-19 adalah kewajiban saya sebagai WNI yang baik. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam program pemerintah sebagai wajib vaksin COVID-19 bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Tuhan telah menuntun saya untuk melakukan vaksin COVID-19.
dan boleh dilakukan dan tidak apa-apa, saudara. Karena vaksin COVID-19 tidak ada kaitannya dengan chip, antikris, dan tanda binatang 666. Saudara dan saya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, saudara. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam program pemerintah, yaitu wajib vaksin COVID-19. Saudara, mari kita buka Roma 13 ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan dalam firman-Nya untuk melawan pemerintah, saudara. Karena tujuan dari pemerintah itu sangat baik, yaitu untuk mengatasi agar tidak tertular dan mengurangi jumlah korban kematian yang diakibatkan virus COVID-19 ataupun virus yang sudah bermutasi, seperti Omikron dan lain-lainnya, saudara. Dan tujuan Raja Nakas sendiri membuat penyakit-penyakit sampar seperti COVID-19 adalah untuk apa, saudara? Untuk mengambil nyawa manusia di dunia ini sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Dan targetnya adalah anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Tidak memandang bulu dan siapa saja, saudara. Jadi kalau saudara melakukan vaksin COVID-19, saudara sudah mengambil suatu sikap yang tidak mendukung misi Raja Neraka untuk mengambil nyawa manusia sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya di dunia ini untuk dibawa ke neraka, saudara. Rapture itu bukan menjadi urusan atau wilayah manusia, saudara. Rapture itu adalah menjadi bagian atau wilayah dan hak prerogatif Tuhan. Percayalah, saudara, Tuhan sangat sanggup. Apa yang Tuhan tidak sanggup? Saat ini pun sekejap kalau Tuhan mau mengangkat saudara ke surga, seperti Elia dan Henokh, dan digantikan dengan tubuh kemuliaan pun Tuhan sanggup. Cuma yang dipertanyakan adalah, apakah itu rancangan Tuhan atau bukan? Apakah sudah waktu Tuhan atau belum? Itu yang perlu saudara ketahui. Jadi Tuhan itu sanggup dan maha adil, saudara. Rancangan Dia tidak pernah meleset ataupun gagal atas hidup saudara dan saya. Bahkan umatnya di seluruh dunia. Saudara, di dalam kitab Matius 24 ayat yang 36 sendiri berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi tentang kedatangan Tuhan itu tidak seorang pun yang tahu. Yesus pun tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu kapan dan harinya, saudara. Rapture itu bukan masalah vaksin atau tidak, tetapi masalah kekudusan hidup, saudara. Apakah saudara dan saya layak atau tidak untuk rapture? Mari, saudara, semua jangan mendahului Tuhan. Percayalah firman Tuhan pasti akan digenapi, kitab Wahyu pasti digenapi, tetapi biarlah itu menjadi bagian dan wilayah Tuhan. Karena saya ada mendengar suatu kesaksian, ada seorang ibu yang mengatakan bahwa anaknya diberhentikan dari sekolah karena tidak mau melakukan vaksin. Dan untuk makan pun saat ini mengalami kesulitan, saudara, dan harus menunggu pertolongan. Bukankah hal ini tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan? Bagian saudara saya adalah memegang janji Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan sangat sanggup menyelamatkan saudara dan saya, apapun keadaannya, saudara. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Tugas kita sebagai orang-orang yang beriman dan setia adalah menjaga sikap, hati, dan kekudusan hidup kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah, dan Allah bersemayam dan tinggal di dalam setiap hati yang percaya, sehingga pada saat kedatangan Yesus yang kali kedua di awan-awan kemuliaan, saudara semua
layak mendapat bagian dan masuk dalam kerajaan sorga. Itulah yang terpenting dan terutama, saudara. Apabila saudara hanya memikirkan rapture dan rapture, tetapi saudara tidak memperbaiki hubungan saudara dengan Tuhan dan tidak mengubah karakter saudara di hadapan Tuhan, dan juga tidak mau melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara semua tidak akan layak masuk dalam kerajaan sorga. Apalagi rapture, saudara. Saudara diminta berdoa dan menyembah Tuhan saja masih sulit. Bagaimana bisa rapture? Karena rapture itu erat kaitannya dengan kekudusan hidup. Dan kekudusan hidup sendiri dapat terwujud kalau saudara hidup di dalam keintiman dan melekat dengan Tuhan. Dan keintiman erat korelasinya dengan berdoa, menyembah Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup seturut kehendak Tuhan. Hikmat dan pikiran saudara jangan dibutakan oleh iblis. Iblis memang licik dan jahat, saudara. Memang di momen-momen atau kesempatan tertentu, iblis seringkali memutarbalikkan situasi yang sedang terjadi untuk mengambil keuntungan-keuntungan dengan cara menyesatkan dan menipu daya manusia, saudara, dengan kelicikan dan tipu dayanya. Untuk lebih jelasnya, saudara dapat melihat video saya di YouTube channel Deborah Feni dengan judul Hati-hati Nabi Palsu dan Nubuatan Palsu. Marilah kita semua berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh agar ketika Tuhan datang didapati saudara tidak bercacat celah. Kita melihat kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 sampai dengan 24, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Dan ayat yang ke-24, "Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya." Inilah bagian dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, saudara. Jadi pada saat kedatangan Yesus, didapati tubuh, jiwa, roh saudara-saudara semua terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah. Karena kita semua sebagai manusia tidak tahu hidup kita di dunia ini sampai kapan, saudara. Dan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Apakah sampai besokkah? Sampai lusakah? Atau sampai minggu depankah? Ataukah sampai bulan depankah? Atau mungkin sampai tahun depankah? Bisa saja tiba-tiba seseorang dipanggil oleh Tuhan, dan ini pun akhir zaman bagi orang tersebut. Tidak usah menunggu rapture, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika kita semua masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita pergunakan waktu kita seefektif mungkin untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Perlu diketahui, manusia dapat membohongi manusia, iblis dapat membohongi manusia melalui kelicikannya, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi oleh manusia ataupun iblis. Karena Tuhan Maha Tahu dan Dia sangat sempurna. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan, dan kiranya dapat meneguhkan iman dan membuka wawasan rohani kita semua. Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya, amin, Tuhan memberkati.